Shalom umat GKI Perumahan Citra 1, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kalau pada pagi hari ini Komisi Perlawatan dapat menjumpai umat melalui podcast yang ketiga untuk tahun pelayanan 2024-2025. Saya Lika Handoko sebagai anggota tim perlawatan wilayah 9. Dan saya akan memandu acara podcast hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Andi Waskita sebagai koordinator dari wilayah 10 ya Pak. Dan juga ada Ibu Endah Sri Hapsari sebagai tim wilayah 10. Mungkin enaknya kita mendengar langsung dari mereka untuk boleh memperkenalkan diri. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Lika. Shalom, nama saya Yosua Andi Waskita. Saya adalah suami dari Penatua Ruria Romdati. Anak saya 2, Rian dan Aiko. Dan saat ini saya sebagai koordinator wilayah 10. Kemudian anggota paduan suara eklesia, anggota kelompok vokal Excelsis Deo, dan kadang-kadang membantu musik jika diperlukan. Apa tuh? Mengiringi pakai gitar ya. Okay. Kalau ada event atau momen yang komisi lain perlukan. Oke, terima kasih Pak Andi. Dengan Ibu Endah? Iya, terima kasih Bu Lika. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya Endah Sri Hapsari, istri dari Penatua Antonius Ketut Dwirianto, dengan 2 anak, Fania dan Juan. Saat ini saya sebagai tim wilayah 10, juga sebagai pengurus komisi dewasa, juga ambil bagian salah satu guru PAUD Suara Anak Bangsa di Tegal Alur, Bu Lika. Oke, terima kasih, banyak sekali kegiatannya ya. Terima kasih nih untuk kehadirannya, untuk sharing kepada kita semua. Mungkin pertama podcast kita, tema kita ya hari ini ya. Jadi tema podcast kita hari ini adalah keaktifan umat di wilayah dan gerejanya. Ya, gereja itu kan secara fisik adalah tempat kita beribadah ya, setiap hari Minggu umat beribadah. Tapi sebetulnya bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi gereja itu juga adalah tempat kita untuk bersekutu, belajar, bertumbuh dan melayani. Nah, gereja dalam lingkup yang luas itu tentu sulit menjangkau umat. Nah, untuk itu dibentuklah wilayah-wilayah ya, skup-skup yang lebih kecil. Ada 10 wilayah dengan masing-masing ada koordinator, ada timnya ya, untuk boleh memperhatikan umat. Dan juga ada begitu banyaknya pelayanan-pelayanan, aktivitas yang bisa diikuti umat baik di wilayah maupun di gereja. Nah, mungkin yang pertama kita mau dengar kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di gereja dan wilayah. Mungkin bisa dari Bu Endah dulu. Iya, boleh. Kegiatan yang ada di gereja itu ada doa kelompok yang dilakukan secara onsite di gereja setiap hari Jumat, minggu ketiga pukul 10. Juga ada pemahaman Alkitab yang dilakukan secara hybrid di gereja. Juga ada Bina Biblika, juga ada persekutuan gabungan atau kebersamaan pasutri yang dilakukan di gereja, Bu Lika. Kalau untuk di wilayah itu ada persekutuan doa wilayah, itu dilakukan selang-seling secara online juga secara onsite di masing-masing wilayah, ada di 10 wilayah. Itu juga ada pemahaman Alkitab wilayah, ada di 5 wilayah gabungan. Itu lebih banyak dalam lingkup di wilayah dan kegiatan-kegiatan KD sebetulnya ya. Iya. Padahal kegiatan kita ada bukan hanya KD. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Andi. Iya. Ada yang hal lain juga. Ada kegiatan misalkan dari sekolah minggu anak-anak, ada kegiatan ibadah batita, balita, remaja, pemuda, bahkan sampai usinda, Bu Lika. Jadi wadahnya itu kalau kita mau ikut pelayanan dari anak-anak, dari remaja, pemuda, bahkan usinda itu tersedia di gereja. Bahkan ada tim kedukaan, ada tim syukur untuk pengucapan syukur rumah. Ada. Jadi ini
sebenarnya intinya pelayanan gereja ini adalah pelayanan berdasarkan kategori usia ya, dari usia anak sampai usinda itu ada. Nah lalu ada tambahannya lagi untuk musik, untuk komisi musik, komisi perlawatan dan tim-tim yang lain ya. Nanti kita akan lebih ulas lebih banyak lagi kegiatan yang ada di gereja kita. Tapi mungkin sekarang kita mau tahu dulu mengapa kita sebagai anggota gereja bahkan simpatisan itu tuh terpanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan. Mengapa kita tuh harus gitu melayani? Bisa Bu Endah? Iya. Kalau saya secara pribadi itu sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengaturan Tuhan, semuanya kebaikan yang boleh saya terima. Jadi sebagai rasa ucapan syukur. Terima kasih dan ucapan syukur Bu Liga. Oke. Iya. Kalau Pak Andi? Iya. Karena kita ini semua anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Dan juga dengan melayani iman kita akan bertumbuh di situ. Kita akan semakin dekat sama Tuhan, dan yang jelas kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga sebagai hidup kita itu semakin bermakna bagi sesama, dan juga bisa dirasakan dampaknya bagi sesama kita melalui pelayanan kita. Bermanfaat lah melalui kesaksian hidup kita. Jadi kita melayani sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga supaya hidup kita bermakna, menjadi berkat bagi orang lain ya. Kita juga tadi bertumbuh melalui pelayanan itu ya Pak Andi ya. Indah sekali ya. Tapi kalau menurut data nih yang kemarin saya dapat ya, data mengenai anggota GKI Citra 1 itu umat dewasanya ada 936 orang umat dewasa. Terus kalau yang hadir di persekutuan doa wilayah ada sekitar 150-an ya, sekitar 15% gitu ya. Berarti memang masih minim ya sebetulnya kalau melihat persentase gitu ya, 15%. Terus kalau untuk yang melayani dengan berbagai macam kegiatan yang ada yang tadi disebutkan itu ada sekitar 333 orang yang ikut serta dalam melayani, atau sepertiga dari jumlah anggota jemaah kita. Ya memang masih lumayan sepertiga. Tapi kalau kita melihat angka-angka itu kok rasanya sebetulnya masih bisa, harusnya lebih banyak ya. Yang apakah yang mengucap syukur, yang mau jadi berkat itu hanya 300 sepertiganya gitu ya, atau yang mau belajar bertumbuh melalui persekutuan doa itu hanya 15 orang, yang lainnya gimana gitu ya. Nah kita pengen tahu ya bagaimana cara umat dapat memulai aktif ambil bagian dalam kegiatan ini. Gimana tuh Bu Endah? Bagaimana itu mungkin kita belajar bersama untuk membuka hati kita, membuka diri kita untuk ambil bagian, untuk salah satunya untuk mengikuti persekutuan doa wilayah ya Bu Liga. Jadi di situ bisa mengenal satu sama lain anggota wilayah, juga bisa mengikuti doa kelompok, juga bisa mengikuti PA, Bina Biblika atau yang lainnya. Ada tim perlengkapan tadi, tim dekorasi, tim kedukaan, banyak sekali tim pelawat, pemusik, guru sekolah minggu, dokumentasi, itu sangat banyak. Jadi mau membuka diri untuk ikut ambil bagian. Kegiatan ladang itu begitu banyak ya, disiapkan ya, terbuka. Tinggal kita pilih, kita lihat apa yang ini menurut Bu Endah ya. Mungkin dari Pak Andi bisa menambahkan kembali. Kita mengajak atau mengundang mungkin jemaat-jemaat yang belum aktif, kita mengajak kepada mereka agar ikut berpartisipasi. Mungkin kalau tidak mau dilihat orang banyak, mungkin dari tim-tim khusus, misalkan di bagian teknis, di tim dekorasi atau tim perlengkapan, di acara-acara event-event tertentu itu tersedia tempat untuk mengembangkan bakat di situ. Bahkan merangkai bunga, ya kan? Tim keamanan juga tim ada. Keamanan juga ada. Jadi sebenarnya kita bisalah
kalau mau dan rindu untuk melayani Tuhan melalui wadah yang tersedia. Oke, baik. Jadi ada bagian-bagian yang sebetulnya hanya langsung eksekusi, langsung lakukan gitu ya, yang lebih praktis, to the point gitu ya, yang mungkin nggak perlu terlalu banyak mikir atau memerlukan waktu yang lama. Kalau setahu saya kan kalau komisi atau badan pelayanan itu bisa satu itu 2 tahun ya, satu periode 2 tahun, bahkan bisa lebih. Mungkin ada orang yang lama banget kan, kita waktunya singkat. Nah, jadilah di panitia, di tim-tim itu yang sifatnya lebih singkat, tapi begitu banyak kerjaan. Atau kalau nggak mau tampil, ya ada nggak usah tampil, tapi di perlengkapan, di keamanan itu banyak ya, tergantung dari kitanya mau apa enggak, membuka hati enggak untuk itu semua ya. Oke, ya mungkin semoga umat lebih kebayang nih ya bahwa pelayanan kita tuh sebetulnya banyak sekali ya. Kira-kira apa sih dampaknya bagi kita gitu ya setelah kita mengambil bagian kegiatan dalam pelayanan ini? Ada dampaknya nggak bagi Bu Enda lah dulu? Pasti ya Bu Liga, kita semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan karena kan kita ikut persekutuan doa, pemahaman Alkitab. Jadi kita tahu perintah Tuhan itu apa, larangan Tuhan itu apa. Jadi kita belajar taat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga kita mempunyai karakter yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Juga dampaknya kita saling mendukung satu sama lain, saling support, saling lebih bisa belajar menghormati, menghargai dengan rekan-rekan. Oke. Jadi dampak secara pribadi kita lebih bisa bertumbuh ya, dari segi pemahaman maupun perubahan sikap segala macam ya Bu ya, karakter segala macam, ketaatan kita. Oke, bagus sekali. Tapi juga di dalam hubungan satu sama lain tadi ya Ibu sebutkan ya, itu dampak yang kita bisa dapatkan. Pak Andi mau menambahkan lagi dampak yang baiknya, hal yang baik yang bisa kita mungkin untuk keluarga ada nggak Pak? Ini kan kita nih yang layanin, itu keluarga kita, suami, pasangan istri, kita, anak-anak itu gimana? Dampaknya ketika kita melayani, anak-anak akan melihat bahwa ternyata ini orang tua saya ikut dalam pelayanan di gereja. Mereka akan mengikuti kita sebagai teladan lah, sebagai teladan contoh di keluarga kita. Jadi di samping itu kita akan semakin dari situ kita juga akan meningkatkan perhatian kita kepada orang lain, tidak memikirkan diri sendiri kita ketika kita melayani Tuhan ya. Kita melayani sama itu kita saling belajar bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Ya, kemudian meningkatkan keterampilan kita melalui wadah-wadah yang tersedia tadi, seperti tadi Bu Liga, yang dari tim-tim ataupun komisi-komisi yang bisa kita ikutin. Keterampilan kita akan diasah di situ. Kemudian juga meningkatkan iman kita kepada Tuhan, semakin bertumbuh iman kita. Iya, yang jelas juga intinya kita sebagai pelaku firman Tuhan. Nah di situ kelihatan ketika kita melayani Tuhan, kita sebagai pelaku firman Tuhan. Iya. Karena itu Bu, bagaimana kita bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa melayani sekeliling kita yang kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita bisa belajar melayani dengan orang-orang sekeliling kita, jemaat, pasti kalau Tuhan izinkan kita bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu. Bagus sekali, indah sekali ya. Jadi di samping skill kita diasah, kita menjadi lebih terampil, bisa lebih mungkin cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu gitu ya. Indah. Dan lebih daripada itu, kata tadi Pak Andi bilang keluarga ya. Keluarga itu melihat sendiri ya, papahnya atau mamahnya melayani, lalu anak-anaknya juga jadi ikut ya, mau melayani. Pantesan saya suka ngeliat tuh di gereja ya, keluarga yang melayani ya, itu anaknya jadi ini jadi itu ya, aktif juga gitu. Dan tuh indah sekali. Saya jadi ingat itu ayatnya di kitab Yosua ya, aku dan keluargaku memilih untuk melayani Tuhan. Itulah satu wujud nyata. Kalau kita mau keluarga kita melayani, itu baiklah dimulai dari kita ya.
Terus itu kan dampak yang positif ya, yang kita dapatkan. Ada nggak dampak negatif? Bukan negatif ya, nggak enak Kurang ngomongnya. baik. Ya, kurang baik dampak lah. yang kurang baik Iya. itu ada nggak? Apa ya? Mungkin pekerjaan atau mungkin keluarga, anak-anak protes. Papa pergi mulu ke gereja, nggak ada waktu buat saya kali, ya gitu ya. Ada nggak tuh Pak? Ya, dampak yang kurang baik mungkin sebenarnya itu kalau waktu, bagaimana kita membagi waktu kita. Secara pribadi dampak yang kurang baik kalau kita terlalu banyak pelayanan itu kadang rasa ego kita, rasa sombong yang keluar. Bisa ada Jadi rasa bukan. sombong. Jadi kadang-kadang kalau kita dipuji orang nih mulai nih, nah itu nggak boleh. Jadi ketika kita berhasil melayani dengan baik, kadang kan pujian dapat dari mana-mana, itu dari teman, dari rekan-rekan kita sekerja. Jadi itu dampak yang kurang baik, itu kadang kita sombong. Nah, itu yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu kita mesti sadar diri lah di situ ya. Dampak itu yang akan membuat kita semakin dewasa ketika kita melihat kesombongan itu harus kita patahkan lah istilahnya, jangan sombong gitu. Kemudian dampak yang lain juga kadang kalau kita melayani ingin dihormati orang. Nah itu mah kurang baik lah ya. Kadang itu memang ada. Mungkin ada yang punya perasaan begitu. Nah mungkin saya pribadi mungkin kadang-kadang juga ada. Nah itu yang mesti kita harus kikis, jaga, kita kikis hal itu, kita buang, kita jauh-jauhin lah begitu ya. Gitu. Jadi tetap kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada juga mungkin Pak Anji mau menambahkan. Kadang ada saat kita di komunitas itu ada beda pendapat, itu sudah biasa. Tapi itulah kita semakin bertumbuh berkembang, jadi kita bisa kalau memang pendapat rekan kita itu lebih baik dari pendapat kita, itu kenapa tidak gitu ya, belajar supaya kita itu tidak egois ya, bisa rendah hati, mempunyai kerendahan hati, menerima usulan, masukan, pendapat dari rekan kita. Iya. Kita jadi belajar untuk saling menerima, ya, menerima yang lebih baik. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita, ya. Lalu juga tadi Bapak soal sombong, kesombongan ya, itu penting, pengen dihormati gitu. Itu mesti diingat-ingat gimana tuh caranya ya. Kita harus tanpa sadar ya, karena ini ya kalau ada pujian segala macam gitu kan kita jadi melambung. Aduh, jangan sampai itu ya, mencuri kemuliaan Allah ya. Ingat firman Tuhan lagi tuh ya Bu Lika ya. Apa tuh? Itu buanglah rasa sombong, marah, geram, tinggi hati. Ya, sama bagaimana kita mengatur, menata semuanya supaya tidak menjadi masalah yang saling tumpang tindih dalam pekerjaan pelayanan. Kita harus pandai gitu ya, bijak ya mengatur. Baik, itu bagus sekali ya masukannya ya, untuk kita semua ya, nanti yang akan aktif mungkin kita akan menemui masalah-masalah seperti itu. Oke, mungkin yang lainnya lagi ya, kendala-kendala apa yang mungkin ditemui dalam pelayanan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Ada nggak menemui kendala-kendala dalam pelayanan? Pasti ada gitu ya Bu Lika. Saat kita dipercaya untuk tugas pelayanan, kadang kita kan nggak tahu ada mengharuskan kita mungkin harus keluar kota gitu kan. Jadi ada karena waktunya yang tidak tahu, nggak bisa diprediksi, pernah itu takut tidak bisa, jadi kita mendapat bantuan dari rekan sekerja kita. Jadi rekan-rekan itu siap dibantu. Iya, siap membantu, menolong. Itu kendala itu dengan bantuan dari teman gitu ya. Iya. Sering dibantu Pak Anji juga. Hanya satu tim melawan 10 gantiannya sama yang baik. Ada yang lain Pak, kendala-kendala yang mungkin bisa di-share? Pelayanan mungkin ya ada saatnya, di saat-saat tertentu tuh mungkin ada perselisihan ya, beda pendapat antara pengurus. Kadang kendala itu sikap kita juga dalam pelayanan. Kadang sikap kita tuh ada egonya.
jadi pengen dimengerti orang. Nah itu kendala juga di dalam kehidupan kita sebenarnya. Makanya ketika kita pelayanan itu kita diasah, manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ kita diasah. Iya, ya kendalanya di situ. Kemudian ya jadi kesaksian yang kurang baik yang akan keluar dari kehidupan kita itu kendala-kendala juga. Kadang-kadang kita mempunyai sikap yang kadang-kadang kita buru-buru apa-apa gitu kan, kita kadang nggak peduli tuh kanan kiri, cuek, kadang kelihatan cuek, jadi itu termasuk kendala juga. Nah itu kita akan coba untuk selalu ingat, selalu eling ya orang Jawa bilang, selalu sadar bagaimana kita melayani Tuhan dengan baik, harus rendah hati, lemah lembut. Iya, salah satunya Iling itu. sadar tadi Bapak bilang, berarti Iling sadar akan fokus pelayanan kita tuh kepada Tuhan gitu ya. Kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh sampai ketika ada kendala kita jadi mundur, ngambek gitu ya. Tapi kita tetap fokus pada Tuhan. Sadar bahwa itu Tuhan yang kita layani, dan itu pasti bisa kita atasi. Oke, bagus. Jadi kendala pasti ada, tapi bagaimana cara kita melayani untuk tetap bertahan dengan fokus. Mungkin yang terakhir, banyak yang kita udah bahas nih ya tentang banyaknya kegiatan-kegiatan dan bagaimana kita harus ikut terlibat aktif gitu ya. Ada kesan atau pesan dari Bapak Ibu ini, Bu Enda, Pak Andi, tentang yang terkait tema kita hari ini. Tema kita hari ini apa tadi, keaktifan umat di wilayah dan gereja. Kesan-pesan apa nih sebagai penutup daripada kita punya podcast hari ini? Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kemurahannya saat ini kita hidup, diberi kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena saat hidup kita bisa melakukannya, tapi kita tidak tahu waktu Tuhan. Kita bisa dipanggil saat ini atau lusa, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu saat ini kita belajar bersama, ambil bagian dalam pelayanan untuk melayani Tuhan lewat sesama kita. Saya teringat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang tetap teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu saja Bu Like. Terima kasih. Semoga jemaat ingat kesan-kesan dari Bu Enda. Kalau Pak Andi? Ya, baik. Kesan pesan saya pada jemaat GKI Citra adalah kita sebagai manusia ini di dunia ini pasti memerlukan hal-hal duniawi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal-hal dunia itu sebenarnya jangan terlalu dipikirin. Boleh dipikir tapi jangan terlalu dipikir. Bukan yang utama. Masih ada hal setelah dunia ini. Itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui pelayanan kita juga salah satu mencari kerajaan Allah. Dengan aktif kita mengikuti kegiatan gereja, PA, PD, kita akan dibentuk. Di situ kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jemaat GKI Citra. Ada lagunya, Pak Andi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nyanyi Pak Andi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Ini ayat moto ayat pedoman saya dari saya remaja sampai saat ini yang membuat saya tetap ada di dalam pelayanan dari remaja sampai saat ini.
Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan amin, semuanya ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, semuanya. Amin. Betul-betul. Iya. Oke. Percakapan kita cukup banyak hari ini. Kita mau mengakhiri dengan kesimpulan ya, apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ternyata pelayanan di gereja itu begitu banyak sekali ya, dari yang bersifat komisi bisa 2 tahun lebih, tapi juga bisa yang bersifat singkat waktunya ya. Itu semua dari kategori usia sampai dengan kita yang punya keterampilan maupun tidak punya keterampilan apa-apa ya. Kita semua terpanggil untuk boleh melayani Tuhan. Kenapa kita terpanggil? Karena Tuhan yang telah memelihara hidup kita, sebagai ungkapan syukur kita untuk Tuhan, dan kita mau memberi hidup kita untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kita melakukan semuanya ini, apapun itu, karena kita mau untuk jadi berkat kepada orang lain. Ya, nggak penting kita bisa apa nggak bisa, yang penting kita mau dahulu ya. Nanti di situ kita bisa belajar banyak hal yang kita dapatkan tadi, dampaknya ya. Banyak yang kita bisa dapatkan dalam pelayanan untuk kita dan untuk keluarga kita ya. Dan kendala akan ada, tapi bagaimana kita tetap di dalam Tuhan, kendala itu akan kita lewati bersama Tuhan. Kita bisa lewati semuanya itu ya. Tantangan-tantangan semua bisa dilewati. Dan anugerah Tuhan itu, waktu Tuhan itu adalah ya ini ya, saat ini ya. Dan kita bisa, tadi dengan Pak Andi punya pesan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Kita nggak tahu waktu kita nanti bagaimana, tapi mari kita memberi yang terbaik hari ini. Kita melayani untuk Tuhan sebisa yang kita lakukan pada saat ini. Jangan nunggu besok-besok. Apapun yang kita bisa lakukan sekarang, lakukan. Tadi pagi saat teduh, saya diingatkan tentang pohon anggur yang manis atau asam. Ya kan, ingat ya saat teduhnya. Nah, jangan sampai kita menghasilkan pohon anggur yang asam. Ya, kita udah dipelihara, Tuhan udah jaga, Tuhan udah menanam, menabur, memelihara sedemikian rupa. Jangan sampai pada saatnya berbuah, Tuhan cobain, asam. Ya, kita akan dibuang, dipotong. Tapi mari kita menghasilkan buah yang manis ya, menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Setuju? Tuhan berkati. Demikian podcast kita hari ini, semoga menjadi berkat, dan umat mari datanglah, karena ladang Tuhan sudah menunggu.